anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang uji kompetensi bab kedua, kecepatan dan debit, yang merupakan pelajaran matematika kelas 5 SD ya, kurikulum 2013. Kita akan membahas soal-soal uraiannya ya, yang ada di halaman 85 dan 86. Anak-anak masih ingat rumus-rumus kecepatan dan debit? Kita ulangi sekali lagi ya. Kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu tempuhnya. Rumus untuk kecepatan adalah V sama dengan S dibagi T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuh. Kalau kita ingin mencari S, rumusnya menjadi V dikali T. Kalau kita ingin mencari T, rumusnya menjadi S dibagi V. Bagaimana dengan debit? Debit merupakan perbandingan antara volume dengan waktunya. Rumus untuk debit adalah D sama dengan V dibagi T. Di sini V-nya V besar ya. Kalau tadi di kecepatan itu V-nya ditulis dengan huruf kecil ya. Ini rumus debit. Kalau kita ingin mencari T, rumusnya menjadi volume dibagi debit atau V dibagi D. Kalau kita ingin mencari volume, rumusnya menjadi D kali T. Debit dikalikan dengan waktunya ya. D itu untuk debit, V besar itu untuk volume, dan T untuk waktu. Sekarang kita langsung ya mengerjakan soal-soal uraian yang ada di uji kompetensi halaman 85. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tabel jarak beberapa kota di Jawa Timur dalam kilometer. Ini adalah tabel jarak beberapa kota di Jawa Timur. Soal yang A, Pasidik dari Jombang menuju ke Madiun dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun? Kita tulis apa yang diketahui ya. Yang diketahui adalah kecepatan, berarti V 60 km per jam. Selain kecepatan, yang diketahui adalah jaraknya. Tadi kita diberikan tabel jarak ya, jadi kita harus lihat di tabel itu berapa jarak dari kota Jombang menuju ke Madiun. Kita lihat ya tabelnya ya. Ini adalah tabelnya. Kita cari ya dari Jombang menuju Madiun berapa kilometer. Ini dia ya, Jombang ke Madiun itu 90 km. Sekarang kita tulis jaraknya 90 km di bagian yang diketahui. Di sini kita tulis S-nya 90 km berdasarkan tabel tadi ya. Kemudian yang ditanya adalah waktu perjalanan, berarti T. Kita jawab ya, rumus dari T itu adalah S dibagi V. S-nya 90, V-nya 60. Dibagi ya 90 dengan 60-nya, hasilnya adalah 1,5 jam. Jadi waktu yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun 1,5 jam. Bagian B, Pak Soleh dari Tulung Agung menuju Bojonegoro berangkat pukul 7. Mobil yang dikendarai Pak Soleh kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Pukul berapakah Pak Soleh tiba di Bojonegoro? Kita tulis ya apa yang diketahui. Yang diketahui adalah waktu keberangkatan. Jadi kita tulis saja berangkat ya, pukul 7. Kemudian kecepatan berarti V 60 km per jam. Berikutnya adalah jarak. Kita kembali lihat di tabelnya ya, jarak dari Tulung Agung menuju Bojonegoro. Yuk kita lihat tabelnya. Ini dia tabelnya ya. Kita lihat ya dari Tulung Agung menuju Bojonegoro. Nah, yang ini ya, 160 km. Kita tulis di bagian yang diketahui. Di sini kita tulis S-nya ya, 160 km. Yang ditanya adalah pukul berapa Pak Soleh tiba di Bojonegoro. Jadi yang ditanya adalah tiba pukul berapa. Kita jawab ya. Kita cari waktu tempuhnya terlebih dahulu. T sama dengan S per V. S-nya 160, V-nya 60. Ini nolnya boleh kita coret ya, sehingga menjadi 16/6 jam.
16/6 kita jadikan pecahan campuran menjadi 2/2/3 jam. 2/2/3 jam ya, ini boleh kita tulis menjadi 2 jam ditambah 2/3 jam. 2/3 jamnya yang pecahan kita jadikan menit ya. 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 2/3 jam sama saja 2/3 dikali 60 menit. 2/3 kali 60 menit ini adalah 40 menit. Jadi waktu tempuhnya boleh kita tulis 2 jam 40 menit. Waktu tempuh 2 jam 40 menit. Pak Soleh berangkat pukul 7, jadi tibanya pukul berapa? Kalau ditanya waktu tiba di Bojonegoro, kita jumlahkan ya waktu keberangkatan dengan waktu tempuhnya. Jadi waktu tiba di Bojonegoro itu adalah pukul 7-nya ditambah dengan waktu tempuhnya 2 jam 40 menit. Menit ditambah dengan menit, 0 tambah 40, 40, 7 tambah 2, 9 ya. Jadi Pak Soleh tiba di Bojonegoro pukul 9:40 menit. Yang C, Pak Samsul dari Tuban menuju kota Mojokerto mengendarai bus dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada pukul 13, Pak Samsul tiba di Mojokerto. Pukul berapakah Pak Samsul berangkat dari Tuban? Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah kecepatan, berarti V-nya 50 km per jam. Kemudian Pak Samsul tiba di Mojokerto, berarti tiba ya pukul 13. Selain kedua hal ini, kita juga mengetahui jaraknya dari tabel yang diberikan. Kita lihat lagi ya tabelnya ya. Kita cari berapa jarak dari ya Tuban menuju Mojokerto. Ini dia tabelnya ya. Kita cari ya Tuban menuju Mojokerto. Ini dia 110 km. Kita tulis ya di bagian yang diketahui. Sehingga S sama dengan 110 km. Yang ditanya adalah pukul berapa Pak Samsul berangkat dari Tuban. Jadi waktu keberangkatannya pukul berapa ya. Mari kita jawab. Kita cari dulu waktu tempuhnya ya. Jadi T sama dengan S per V. S-nya 110, V-nya 50. Nolnya boleh langsung kita coret ya, kita hilangkan sehingga menjadi 11/5 jam. Kita jadikan pecahan campuran ya. Ini menjadi 21/5 jam. T-nya 21/5 jam boleh kita tulis menjadi 2 jam ditambah 1/5 jam. 1/5 jamnya kita ubah menjadi menit ya. 1 jam 60 menit. Jadi kalau 1/5 jam itu 1/5 dikali 60 menit. 1/5 kali 60 sama saja 60 dibagi 5 itu adalah 12 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 2 jam 12 menit. Kita akan menghitung ya pukul berapa Pak Samsul berangkat dari Tuban. Kalau ditanya pukul berapa ya, berarti kita mengurangkan ya waktu tibanya dengan lamanya waktu yang ditempuh dalam perjalanan. Jadi pukul 13 itu pukul tiba di Mojokerto, kita kurangkan dengan 2 jam 12 menit. Menit kita kurangkan dengan menit. 0 dikurang 12. Tidak bisa ya, karena nolnya lebih kecil dari 12. Kalau nolnya tidak bisa dikurangkan dengan 12, kita harus pinjam ke depan ke 13. Jadi 13 jamnya kita pinjam 1 jam. Jadi 13-nya menjadi 12 jam. Kita pinjam 1 jam, 1 jamnya kita ubah menjadi menit. 1 jam itu menjadi 60 menit. Jadi angka 13 itu kita ubah menjadi 12 jam 60 menit ya. Lalu baru boleh kita kurangkan. 60 dikurang dengan 12 itu adalah 48. 12 yang dikurang 2 adalah 10. Jadi Pak Samsul berangkat dari Tuban pukul 10:48 menit. Nomor 2, debit aliran pemadam kebakaran adalah 36 liter per detik. Isi tangki pemadam kebakaran 24.000 liter dan digunakan selama 5 menit. Berapa liter sisa isi tangki? Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Di sini yang diketahui debit berarti D, 36 liter per detik. Kemudian isi tangki pemadam kebakaran berarti ini V-nya ya. V tangki 24.000 liter. Digunakan selama 5 menit berarti T-nya 5 menit. Yang ditanya itu volume sisa isi tangki. Jadi setelah digunakan airnya ya, berapa sisa air dalam tangkinya? Itulah yang ditanyakan dalam liter. Kita jawab ya.
Kita cek dulu ya satuan-satuannya sudah sama atau belum. Satuan volumenya di sini liter, liter, liter. Sudah sama, aman, tidak perlu kita ubah. Bagaimana dengan satuan waktunya? Di sini detik, yang di sini menit. Ini belum sama ya. Jadi harus kita samakan satuan waktunya. T sama dengan 5 menit kita jadikan detik. 1 menit 60 detik. Jadi kalau 5 menit 5 kali 60 detik. Hasilnya adalah 300 detik. Sekarang kita akan menghitung dulu ya volume air yang dipakai. Volume berarti rumusnya debit dikalikan dengan waktunya. Debitnya 36, waktunya 300. Kita kalikan, ini hasilnya adalah 10.800 liter. Volume air yang dipakai 10.800 liter. Sekarang kita akan menghitung berapa volume sisa isi tangki. Ya, kalau kita mencari sisa itu berarti dikurangkan cara mengerjakannya. Jadi volume awalnya, volume tangki dikurangkan dengan volume air yang dipakai. Jadi 24.000 dikurang 10.800. Hasilnya adalah 13.200 liter. Jadi sisa isi tangki 13.200 liter. Nomor 3, sebuah kolam diisi air menggunakan 2 pipa pemasukan. Pipa pertama debitnya 60 desimeter kubik per detik. Pipa kedua mempunyai debit sepertiga dari pipa pertama. Kolam tersebut diisi air hingga volumenya 250 meter kubik. Pertanyaan yang A, berapa debit pipa kedua? Kita hitung dulu ya debit pipa kedua ya. Di sini dikatakan debit pipa kedua itu sepertiga dari debit pipa ke 1, sepertiga. Berarti kita tulis dalam bentuk angka ya, 1/3. Dari itu artinya dikali. Jadi sepertiganya kita kalikan dengan debit pipa ke 1. Debit pipa ke 1 60 desimeter kubik per detik. Kita kalikan. Ini sama saja 60 bagi 3 ya. Jadi 20 desimeter kubik per detik. Jadi debit pipa kedua 20 desimeter kubik per detik. Pertanyaan yang B, berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa pemasukan? Debit total ya. Berarti kita menggabungkan debit kedua pipa pemasukan tersebut. Kalau digabungkan berarti ditambah ya. Jadi debit total itu D pipa ke 1 ditambah D pipa kedua. Debit pipa ke 1 ditambah dengan debit pipa kedua. Debit pipa pertama 60, debit pipa kedua 20. 60 tambah 20, 80. Jadi debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa pemasukan 80 desimeter kubik per detik. Pertanyaan yang C, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Di sini kita mencari waktu ya, jadi mencari T. T itu rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Debit yang kita gunakan di sini adalah debit totalnya ya, yang sudah kita hitung tadi di bagian B. Volumenya 250 meter kubik dibagi dengan debitnya 80 desimeter kubik per detik. Kalau kita perhatikan ya, ini satuan volumenya belum sama. Meter kubik dengan desimeter kubik harus disamakan terlebih dahulu. Meter kubiknya kita jadikan desimeter kubik. Meter kubik menjadi desimeter kubik itu kita turun 1 kali ya, turun tangganya 1 kali saja. Kalau dalam kubik turun 1 tangga dikali 1000. Jadi 250-nya kita kalikan dengan 1000 agar menjadi desimeter kubik. Menjadi seperti ini. 250 dikali 1000, 250.000 dibagi dengan 80. Hasilnya adalah 3125 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut 3125 detik. Anak-anak, itulah pembahasan kita ya tentang soal-soal uraian yang merupakan uji kompetensi bab 2 kecepatan dan debit dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD. Kalian dapat mengulangi kembali ya pelajaran kita hari ini bersama papa, mama atau kakak di rumah. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.